Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oh, kok lesu toh? Jawabnya yang semangat no. Jawabnya gini ya. Pagi-pagi luar biasa. Seperti biasanya itu loh, ya. Coba diulangi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat. Baik, Pak. Baik, ya alhamdulillah, ya luar biasa. Ya, kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya. Alhamdulillah di sini sudah lengkap, ya. Berarti tidak ada izin. Ya. Mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Memimpin berdoa ya. Raihan. Oh, Raihan, ya silakan Raihan, teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Yuk Raihan, silakan. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Raihan. Sebelum melakukan kegiatan, sebaiknya kita selalu berdoa ya, sebagai wujud rasa syukur kita juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa nanti kalian juga mengisi presensi ya yang ada di classroom. Kalian masih ingat tepuk PPK? Tepuk PPK, ada yang masih ingat? Udah pernah belum? Tepuk PPK? Lupa, Pak. Wah, lupa. Kalau lupa nanti Bapak ajari lagi. Sebentar ini tesnya. Saya tepuk PPK ya, kita mulai ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bisa toh? Bisa enggak? Jadi religius meletakkan tangan di dada, religius, nasionalis hormat, mandiri mengepal sambil naik turun, kemudian gotong royong seperti mencangkul, terus integritas tangannya seperti ini, ya. Bisa ya? Nah. Yuk kita sama-sama tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, dibuka mic-nya biar kedengeran, ya. Ya. Sebagai wujud rasa nasionalis kita, coba mari sama-sama kita nyanyikan lagu wajib nasional Bagimu Negeri. Mic-nya semua dibuka ya, kita nyanyi bareng-bareng online. Siap? Oke. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, harus
harus semangat ya menyanyi. Nah, anak-anak, seperti lagu tadi, kita juga harus selalu berbakti pada orang tua. Salah satunya apa? Yaitu dengan rajin belajar ya, walaupun pada masa pandemi seperti saat ini. Dan meskipun kita belajar dari rumah masing-masing, kita harus tetap semangat dan senantiasa menjaga kesehatan ya. Jaga kesehatannya. Oke, anak-anak siap untuk belajar hari ini? Nah, dijawab yang penuh semangat ya. Anak-anak, adakah yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Kondisi geografis Indonesia, ya benar. Oh ya, sebelumnya Bapak mau cerita ini. Tadi pagi Bapak memanen sayuran di kebun, ya. Kemudian ternyata beberapa sayuran di kebun Bapak itu dimakan oleh ulat. Di balik daun ada sebuah kepompong yang bergerak-gerak seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Banyak juga kupu-kupu yang berterbangan di sekitarnya. Nah, dari cerita Bapak itu, adakah yang tahu kita nanti akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar apa? Apa? Tentang? Ya, ekosistem yang kaitannya tentang daur hidup hewan ya. Daur hidup hewan. Melanjutkan pembelajaran kemarin, berarti sekarang kita akan belajar tema 5 ekosistem. Subtema 1 tentang komponen ekosistem, pembelajaran yang ke-5. Sebelum dilanjutkan, Bapak informasikan dulu kegiatan dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian nanti harus bisa menentukan pokok pikiran, kemudian membuat peta pikiran berdasarkan pokok pikiran tadi, kemudian menentukan perbedaan daur hidup 3 jenis hewan, kemudian membuat skema tentang daur hidup hewan, kemudian menentukan perbedaan tangga nada mayor dan minor, dan selanjutnya yang terakhir menyanyikan lagu nasional yang bertangga nada minor. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba perhatikan 4 gambar berikut ini. Ini adalah 4 gambar yang merupakan beberapa tipe ekosistem di Indonesia. Ada yang tahu yang satu itu, nomor 1 itu kira-kira ekosistem di mana? Nomor 1. Di mana? Di? Ya, di laut. Benar. Yang nomor 1 adalah ekosistem di laut. Yang kedua, nomor 2. Siapa yang bisa jawab? Di mana kira-kira? Di? Ya, di sungai. Betul sekali. Yang ketiga, di mana kira-kira? Di hutan. Ya, benar. Yang terakhir, ekosistem di mana? Ya, di sawah. Yang ini ekosistem buatan ya, yang sering kali kita temui di pedesaan atau di desa kita. Ya. Benar. Kemudian, apakah kalian tahu apa saja hewan yang ada di situ? Kira-kira di beberapa ekosistem itu. Di laut ada? Ada ikan, ya, ada penyu di situ. Ya. Kalau di sungai, kira-kira ada apa di sungai? Hewannya? Ular, ikan. Ya, mungkin nanti ada burung juga ya. Kalau di hutan, di hutan ada apa? Hewannya? Di hutan ada apa hewannya? Harimau, ya benar Jordan.
Singa. Oh, benar. Ular juga mungkin ada. Kalau yang di sawah, yang di rumahnya dekat sawah, kira-kira ada hewan apa di sawah? Ular. Apa? Keong. Belalang ada enggak? Belalang. Kerbau ya, tuh ada kerbau juga ya. Kalau di rumah kalian ada yang punya ayam enggak? Ada yang punya ayam? Ya, yang punya ayam coba kira-kira daur hidupnya seperti apa nih ayam itu? Kalau ayam itu daur hidupnya seperti apa? Telur terus anak ayam terus menjadi ayam dewasa ya, benar ya. Nah, selanjutnya perhatikan ketiga gambar yang ada di layarmu. Ada 3 jenis hewan yang berbeda. Pernahkah kalian melihat ketiga hewan tersebut? Pernah. Di mana? Di mana kamu melihatnya? Di rumah ada apa? Kucing. Melihat hewan-hewan itu kira-kira bagaimana perasaanmu? Mungkin lihat kucing atau burung, malah ada ular di situ. Gimana? Nek lihat kucing, bagaimana perasaanmu? Senang, gemas. Kalau lihat ular? Oh, takut. Ada yang berani dengan ular? Ada enggak? Oh. Ya, hati-hati ya kalau ular, nanti kalau yang besar ada bisanya. Nah, perhatikan. Ketiga hewan tersebut merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas ya. Itu kan ada yang masih kecil-kecil ya toh. Itu baru menetas, baru dilahirkan. Nah, setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Nah, proses ini dinamakan proses daur hidup. Selanjutnya mari kita baca teks bacaan berikut ya tentang daur hidup hewan. Coba siapa yang mau membaca paragraf pertama? Saya Pak. Evan, ya coba Evan dibaca paragraf pertama. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Ya. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangan biak. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan sendiri dan tahapan pertumbuhan dan perkembangan satu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tubuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Ya, terima kasih Evan sudah membacakan buat temennya yang layarnya mungkin nggak kelihatan. Selanjutnya yang paragraf kedua, siapa yang baca? Yang terlihat? Ya Pak, ya. Dia? Ya, oke, dia. Silahkan. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makan. Setelah cukup mendapatkan makanan,
Ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Ya, terima kasih dia sudah mau membacakan buat temannya. Paragraf yang selanjutnya, siapa ini? Saya Pak. Siapa? Saya. Ya, boleh. Lagi, Pak. Keterangan fosil tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali penggantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Ya, terima kasih Zaki sudah mau membacakan. Kemudian yang terakhir, siapa ini? Yang belum? Rehan, Pak Rehan. Rehan, ya boleh. Rehan. Yang belum? Ya, sudah. Ya. Aulia, kelihatan nggak? Siapa yang ada gambarnya? Aulia, ada teksnya tidak di layarnya? Ada. Boleh membaca nggih? Bacain, Ul. Ayo, coba gantian. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas, lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lain. Ya, terima kasih Aulia sudah mau membacakan teks tersebut dan didengarkan oleh teman yang lain. Nah, dari teks bacaan tersebut apa pokok pikirannya? Serta informasi penting apa yang kalian temukan? Ada yang tahu? Ya. Jadi di bacaan tadi ada pokok pikirannya. Setiap paragraf ada pokok pikirannya, kemudian juga ada informasi penting yang kalian dapatkan. Contoh informasi pentingnya apa? Tentang apa tadi? Tentang beberapa jenis daur hidup hewan, ya benar. Untuk lebih jelasnya tentang pokok pikiran, mari kita bahas di slide selanjutnya. Ya, tentang pokok pikiran. Saya masih ingat pokok pikiran. Nah, kalau lupa kita bahas di sini ya tentang pokok pikiran. Pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok itu disebut juga dengan pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, namanya deduktif, di akhir namanya induktif, atau di awal akhir, itu nanti paragraf campuran. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum, biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dari pokok pikiran atau gagasan pokok. Ya. Nah, kemudian pokok pikiran itu adalah inti dari sebuah paragraf. Nama lainnya ada ide pokok, gagasan utama.
Letaknya bisa di awal paragraf, akhir paragraf, atau di awal dan akhir paragraf. Kemudian, bagaimana cara menemukan pokok pikiran? Nah, yang pertama, kita harus membaca teks dengan seksama. Selanjutnya, kita tandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf tersebut. Nah, yang terakhir, dari menandai, kemudian menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf tadi. Nah, setelah kalian temukan pokok pikirannya, kemudian kalian bisa membuat peta pikiran. Agar nantinya kalian lebih memahami tentang pokok pikiran dan peta pikiran, setelah Gomit nanti, coba kalian kerjakan LKPD kegiatan 1 yang nanti Bapak kirim lewat Classroom ya, nanti dalam mendownloadnya lewat Classroom. Ada yang ditanyakan sampai ini? Tidak. Oh, tidak, kita lanjutkan. Berdasarkan teks bacaan tadi, ada beberapa jenis hewan mengalami daur hidup yang berbeda yang disebut dengan metamorfosis. Mari kita lebih lanjut memahami tentang metamorfosis ya. Metamorfosis. Setiap hewan memiliki daur hidup yang berbeda. Tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan dimulai saat keluar dari perut induknya hingga dewasa. Nah, setelah dewasa, hewan dapat menghasilkan keturunan kembali. Namun, daur hidup pada beberapa kelompok hewan ternyata berbeda-beda. Serangga memiliki tahapan pertumbuhan yang berbeda dari makhluk hidup lain. Setiap tahap pertumbuhan itu disebut metamorfosis. Pada serangga, metamorfosis terdiri atas 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ini ada daur hidup nyamuk atau metamorfosis nyamuk, kemudian di sini yang nyamuk yang sempurna ya, kemudian ada capung dan jangkrik yang metamorfosisnya tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang mengalami 4 tahap pertumbuhan, yaitu telur, larva, pupa kepompong, dan imago atau dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain ada katak, nyamuk, ngengat, kupu-kupu, dan lalat. Adapun metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang mengalami 3 tahap pertumbuhan, yaitu dari telur, nimfa, dan imago atau hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain ada belalang, capung, kecoa, jangkrik, dan rayap. Ya. Kemudian sampai ini ada yang tanyakan dulu? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Ada yang mau bertanya? Tidak? Kalau kesulitan bertanya ya. Ya, nanti setelah materi metamorfosis ini kalian harus membuat 3 skema daur hidup hewan yang berbeda hasil kreasimu, nanti kalian gambar. Ya. Nah, pada daur hewan tadi ada salah satu hewan yang mengalami metamorfosis seperti gambar ya. Kemudian nanti untuk menggambar skema daur hidup hewan, nanti kalian bisa mengerjakannya pada LKPD atau lembar kerja peserta didik kegiatan 2 yang sudah ada di Classroom. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Oh ya, nanti kalau kalian kesulitan dalam membuat skema daur hidup atau metamorfosis hewan, metamorfosis serangga tadi, kalian juga bisa mengamati video yang sudah ada di Classroom. Nanti jika kalian nanti kesulitan, kalian juga bisa mengamati tayangan video ya, untuk nantinya memudahkan kalian untuk membuat skema daur hidup atau metamorfosis. Pada daur hidup hewan tadi, ada salah satu hewan yang mengalami metamorfosis seperti pada gambar. Di gambar yang tertampil di layar itu ada gambar apa? Ya, kupu-kupu. Benar, kupu-kupu. Nah, kupu-kupu. Ada yang pernah lihat toh?
Sebetulnya pernah di desa banyak. Ya. Nah, dari kupu-kupu itu, pernahkah kalian mendengar satu lagu yang berkaitan dengan kupu-kupu? Apa coba? Apa kira-kira lagunya? Judulnya Pak. Ada yang tahu judulnya apa? Ya, Pak. Apa? Nah, lagunya bagaimana? Lagunya yang gimana? Ada yang ingat gak? Lagunya kupu-kupu. Lagu kupu-kupu yang lucu. Itu kan lagu anak-anak yang biasanya sering kalian dengar. Nah, lagu yang sering kalian dengar tadi, salah satunya ada kupu-kupu yang lucu tadi, biasanya bertangga nada mayor dan minor. Lalu, apakah kalian tahu tangga nada lagu mayor dan minor itu apa? Ada yang tahu? Dia tahu tangga nada minor mayor? Udah pernah dengar belum tangga nada mayor minor? Nah, masih ingat apa itu tangga nada mayor minor? Itu seharusnya sudah pernah diajarkan. Nah, untuk lebih mengingat materinya, coba kita lanjutkan. Mari kita mengingat kembali ya. Tangga nada itu adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Nah, tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan minor. Pada saat hendak menyanyikan lagu dan mengiringi sebuah lagu, sebaiknya kamu mengetahui tangga nada yang digunakan pada lagu tersebut. Tangga nada berhubungan erat dengan karakter lagu. Tangga nada mayor melukiskan karakter dan sifat lagu penuh keyakinan, optimis, mantap, riang, gembira, ceria, bangga, dan menyenangkan. Sementara itu, tangga nada minor melukiskan karakter pesimis, penuh keraguan, sedih, sendu, mudah terharu, kecewa, kegagalan, dan melankolis. Nah, dalam satu lagu bisa juga digunakan dua tangga nada tersebut. Untuk lebih jelasnya, nanti juga kalian bisa mengamati tayangan video tangga nada yang ada di Classroom ya. Berikut ada dua contoh lagu bertangga nada minor. Lagu bertangga nada minor bisa kalian kerjakan pada LKPD kegiatan 3 yang ada di Classroom. Dari pembelajaran kita tadi, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Kita tadi mempelajari tentang apa saja? Yang pertama ada apa yang pertama tadi? Daur hidup. Sebelumnya tadi cerita tuh ada pokok pikiran sama peta. Nah, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf tadi ya. Kemudian dalam satu paragraf pokok pikirannya biasanya terletak pada awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Kemudian yang selanjutnya tadi ada materi tentang daur hidup hewan. Ya, setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas yang disebut daur hidup. Daur hidupnya hewan yang mengalami perubahan bentuk disebut metamorfosis. Kemudian metamorfosis juga dibagi jadi dua jenis. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kemudian materi yang terakhir tentang tangga nada lagu minor dan mayor. Ya benar, tangga nada dibagi menjadi dua, tangga nada mayor dan minor. Tangga nada mayor merupakan karakter yang penuh keyakinan, yang minor nanti penuh keraguan atau nanti melankolis ya. Anak-anak nanti juga jangan lupa ya, kalian mengisi kuesioner refleksi pembelajaran yang nanti Bapak share di
classroom ya. Jadi setelah pembelajaran Gomet ini nanti kalian mengisi refleksi pembelajaran yang ada di classroom ya. Pak Agus, nanti nyanyinya dikirim ke WA-nya Pak. Dikirim lewat classroom bisa nanti kirimnya. Ada tempatnya nanti. Ya. Nah, Bapak juga berpesan ya. Karena materi kita terkait ekosistem, kita juga harus tetap menjaga ekosistem agar tetap lestari. Biar apa toh? Ya jelas, biar kita juga tidak terkena musibah bencana alam yang seringkali kan terjadi di sekitar kita. Nah selanjutnya setelah Gomet ini nanti ya untuk menguji pemahaman kalian, Bapak berikan evaluasi melalui Google Form yang linknya sudah Bapak share nanti di classroom ya. Nanti formnya seperti ini ya gambarnya. Ada soal evaluasi kelas 5, nanti kalian mengisi nama lengkapmu, nomormu, kemudian kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia di forum tersebut. Sebagai tindak lanjut, nanti silakan kalian berdiskusi dengan orang tua tentang kegiatan bersama orang tua. Seperti pada buku siswa halaman 46. Nanti di classroom juga ada buku siswanya, kalian bisa lihat ya. Nah kegiatan pembelajaran selanjutnya kita masih lanjut ke pembelajaran yang ke-6 ya. Masih lanjut tadi kan pembelajaran ke-5, kemudian kita lanjut ke pembelajaran ke-6 masih tentang ekosistem dan tangga nada lagu. Nanti juga silakan baca-baca buku siswanya yang terdapat di classroom juga ya. Sekian pembelajaran hari ini. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang memimpin berdoa? Gilirannya siapa? Dia. Oh ya, siap. Oh, dia. Doa mulai. Ya, terima kasih dia sudah mau memimpin teman-temannya berdoa. Besok lagi giliran ya. Bapak berpesan ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa apa? Cuci tangan, sering cuci tangan dan kenakan masker jika bepergian. Kemudian semoga pandemi ini juga segera berakhir dan nanti kita dapat belajar bersama di sekolah kembali. Sekian dari Bapak pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar, semangat ya, harus semangat.